Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pendidikan Pancasila pada kelas 4, bab 1, mengenal lingkungan sekitar, topik C, perangkat desa dan kelurahan, halaman 16 sampai 21. Oh iya teman-teman, di sini Kak Wafik sudah sediakan video lanjutan loh dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kurikulum merdeka, tematik, PJOK, PAI, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik, tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini ada struktur organisasi pemerintahan desa, teman-teman. Amati kedua bagan di bawah ini dengan seksama. Nah, di sini ada struktur organisasi pemerintahan desa dan kelurahan, teman-teman. Nah, di sini ada BPD. Itu adalah Badan Musyawarah Desa. Badan Musyawarah Desa lalu ke kepala desa turun ke sekretarisnya, ke kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan. Lalu untuk sekretarisnya itu turun, maksudnya di bawahnya gitu ya teman-teman, ada kasih tata usaha dan umum, kasih keuangan, kasih perencanaan, dan semua itu akan turun kepada kepala dusun A, kepala dusun B, kepala dusun C, dan seterusnya. Kepala desa biasa kita sebut dengan Pak Kades. Lalu di sini ada kelurahan atau Pak Lurah. Nah, Pak Lurah itu membawahi sebuah kelompok jabatan fungsional dan sekretaris kelurahan seperti seksi 1, seksi 2, dan seterusnya. Setelah mengamati kedua bagan tersebut, tulislah 5 perbedaan dari struktur organisasi pemerintahan tersebut. Lalu menurut kamu apa saja persamaannya? Nah, ini perbedaannya dulu ya teman-teman. Untuk perbedaannya itu, kepala desa dipilih langsung oleh desa, sedangkan lurah itu dipilih langsung oleh bupati. Desa dipimpin oleh kepala desa, kelurahan dipilih oleh lurah. Desa memiliki kepala dusun, sedangkan kelurahan memiliki kepala seksi. Kinerja kepala desa diawasi oleh BPD, sedangkan lurah bertanggung jawab kepada camat. Desa memiliki kepala seksi, sedangkan kelurahan memiliki kelompok jabatan yang mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik tulis perbedaannya 5 poin ya. Ketika kalian mau tulis 2 atau 3 saja itu juga boleh, tapi ketika kalian menulis semuanya itu lebih baik. Sedangkan persamaannya sekarang. Nah, persamaan yang pertama, desa dan kelurahan itu sama-sama masuk ke dalam perangkat pemerintahan. Yang kedua, kepala. Ini kepala ya, maaf Kak Wafik salah ketik. Ini kepala, kurang huruf A. Kepala desa dan lurah memiliki sekretaris. Seperti itu. Mengenal perangkat desa atau kelurahan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini kan sebenarnya di bawahnya sini ya, teman-teman. Mohon maaf Kak Wafik geser di sini karena apa? Karena Kak Wafik kurang jelas dalam melihat hurufnya ketika ditaruh di bawah sini ya. Akan jadi kecil-kecil gitu. Jadi Kak Wafik taruh samping saja. Nah, ini mana sih yang termasuk desa dan mana yang termasuk kelurahan? Desa itu meliputi apa saja? Yang pertama, sekretaris. Yang kedua itu ada BPD, lalu kepala urusan keuangan, dan kepala dusun. Itu yang mencakup desa atau yang mengordinir desa gitu ya. Kurang lebihnya Kak Wafik pakai bahasa seperti itu saja. Lalu kelurahan. Kelurahan ini Kak Wafik kasih panah warna biru aja ya teman-teman, biar lebih jelas. Nah, kalau kelurahan itu sekretaris, RT, kelompok jabatan fungsional, kepala seksi, RW, dan
RW. Oh ya, itu saja. Jadi untuk kelurahan di sini ada 5 panah, untuk desa ada 4 panah. Lalu di sini kurang lebihnya nanti akan seperti ini. Nah, agak sedikit membingungkan. Nah, oke, lanjut. Ayo menyimak. Berkunjung ke kantor desa Bineka. Danu, Dewi, Hemalia, Laros, Made, dan Tamrin sepakat membentuk kelompok belajar. Mereka mendapat tugas dari sekolah untuk berkunjung ke kantor desa. Mereka meminta bantuan kepada kakek jati. Mereka berkunjung ke kantor desa Bineka ditemani kakek jati. Sesampainya di kantor Bineka, mereka melihat-lihat ada apa saja di dalamnya. Mereka juga penasaran dengan aktivitas pegawai desa. Mereka menyaksikan beberapa warga sedang mengurus kartu keluarga. Kakek jati menemui kepala desa Bineka di ruangannya. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya ketika di sini suaranya agak berisik karena Kak Wafik itu tinggal di desa teman-teman. Jadi kalau di desa itu pagi-pagi agak sedikit gemuruh gitu ya. Selamat siang Pak Kades, ucap kakek jati. Selamat siang Kak Jati, ucap kepala desa. Wah, Pak Kades kenal kakek ya? Tanya Made penasaran. Iya, Pak Kades langganan ukiran kayu kakek. Jelas kakek Jati. Ada apa ini? Kek Jati ramai-ramai datang ke kantor. Tanya kepala desa. Ini Pak Kades, mereka mendapat tugas dari sekolah untuk mencari tahu tentang apa saja yang ada di kantor desa Bineka. Jelas kakek Jati. Kepala desa Bineka menjelaskan bahwa ia dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris, kepala seksi, kepala dusun. Sekretaris mengurus tata usaha, keuangan, dan perencanaan. Kepala seksi mengurus pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun kepala dusun memiliki tugas sebagai pelaksana pembangunan desa. Selain itu, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pak Kades izin bertanya, ucap Dani. Silahkan Nak Dani, jawab kepala desa. Apa bedanya kepala desa dengan lurah ya? Tanya Dani. Oh, jadi begini Nak. Kepala desa itu dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Kepala desa menjabat selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 3 periode. Kepala desa bukan seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Sedangkan seorang lurah itu harus PNS. Ia diangkat oleh bupati atau wali kota, tetapi lurah bertanggung jawab kepada camat karena lurah berada di dalam perangkat kecamatan. Jelas kepala desa. Pak Kades pun menambahkan penjelasannya bahwa desa memiliki badan permusyawaratan desa. Anggotanya terdiri dari perwakilan masyarakat di setiap dusunnya. Mereka bersama-sama kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Mereka juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi kinerja kepala desa. Semua perangkat pemerintahan harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi kan kalian sudah membaca cerita tersebut teman-teman atau bacaan tersebut. Di sini ada beberapa pertanyaan nih. Ayo berdiskusi. Kalian telah menyimak bacaan salah satu anggota kelompok. Sekarang kalian jawab pertanyaan berikut. Ini ada di halaman 20 yang paling bawah teman-teman. Tentukan tugas dan fungsi dari setiap perangkat pemerintahan desa atau kelurahan.
Nah, ini ada beberapa tugasnya teman-teman. Kak Wafik sebutkan 5 poin. Ketika kalian ingin menyebutkan 3 saja, tidak apa-apa. Yang pertama, membina ketentraman dan ketertiban, upaya melindungi masyarakat, dan masih banyak lagi. Kak Wafik ulangi ya, di sini Kak Wafik sebutkan 5, ketika kalian ingin menuliskan 3 juga tidak apa-apa. Tapi ketika kalian menuliskan semuanya, itu lebih baik. Berdasarkan cerita tersebut, apa perbedaan kepala desa dan lurah? Nah, perbedaannya, jika kepala desa itu dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan lurah itu merupakan pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai perangkat kabupaten atau kota. Ayo bermain. Nah, di sini ada nih teman-teman, ayo bermain di halaman 21. Kalian akan bermain tebak-tebakan. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 orang. 2 orang berperan sebagai pemain. 1 orang lagi bertugas sebagai wasit. Kalian bermain saling bergantian peran dan tugas. Setiap pemain membuat 4 pertanyaan, berikut jawabannya. Materinya tentang apa yang telah kalian pelajari pada aktivitas sebelumnya. Permainan ini akan dipandu oleh guru kalian. Nah, ini ada contoh pertanyaan nih teman-teman. Di halaman 21. Pertanyaannya, misalkan ada yang tanya, apa yang akan kamu lakukan jika ada murid baru yang berbeda suku serta agama dan kepercayaan denganmu? Maka kalian bisa menjawab, saya akan mengajak dia bermain dan belajar bersama tanpa membedakan suku serta agama dan kepercayaannya. Lalu ada pertanyaan lagi nih, misalnya, bagaimana cara seseorang untuk menjadi kepala desa? Nah, bisa dengan mengajukan diri untuk dipilih secara langsung oleh penduduk desa tersebut setempat. Bermain tebak-tebakan. Nah, ini di halaman 21, tapi yang paling bawah. Misalkan kalian buat pertanyaan seperti ini. Berapa lama kepala desa menjabat? Nah, tadi di bacaan tadi dijelaskan bahwa kepala desa menjabat selama 6 tahun dan sebanyak 3 periode. Lalu, contoh keberagaman suku budaya di Indonesia misalkan. Mohon maaf ya Kak, ini huruf I-nya harusnya besar ya. Mohon maaf, ini Kak Wafik salah ketik. Kalian bisa membenahi sendiri ya. Untuk huruf Indonesia, huruf I-nya itu besar ya. Kata Indonesia, huruf I-nya besar. Suku Jawa di Pulau Jawa, suku Madura dan Tengger di Jawa Barat. Nah, ini adalah contoh keberagaman budaya di Indonesia dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Dalam menjalankan tugas kepala desa dibantu oleh siapa? Oleh sekretaris, kepala seksi, kepala dusun. Lalu, manfaat keberagaman budaya di Indonesia ada banyak sekali nih. Sebagai identitas Indonesia, alat pemersatu bangsa, lalu mendapatkan penghasilan dan masih banyak lagi. Oke, di sini Kak Wafik salah ketik lagi nih teman-teman. Mohon maaf sekali. Untuk video kedepannya Kak Wafik akan memperbaiki hal ini ya. Indonesia I-nya besar teman-teman. Mohon maaf banget ya. Ini Kak Wafik salah ketik. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran atau mungkin Kak Wafik salah pengucapan atau salah kata atau salah ketik seperti ini, mohon dimaafkan ya teman-teman. Kak Wafik akan memperbaiki di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.